Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, haleluya, bersyukur untuk kebaikan Tuhan sehingga saya bisa kembali share firman Tuhan dalam renungan malam ini. Sekali lagi kalau saudara diberkati, tolong bantu forward, share kepada sebanyak mungkin orang renungan yang saya buat ini. Dan kalau saudara belum subscribe kepada channel GB Immanuel, saya menyarankan dan memohon untuk saudara bisa subscribe. Target kami bisa mencapai 1000 subscriber di akhir tahun ini, biar itu bisa tercapai untuk kemuliaan nama Tuhan dan kami bisa tetap menjadi berkat bagi komunitas Indonesia yang ada di Australia dan juga tentunya di Indonesia dan di mana-mana tempat di mana Tuhan dengan providensinya memberikan kesempatan untuk orang bisa membuka channel kami GB Immanuel yang berlokasi di Sydney sebelah barat Australia. Baik, hari ini saya akan melanjutkan renungan malam masih dalam tema mengenai eksistensi manusia. Kita sudah belajar banyak hal sejauh ini dan hari ini saya beri judul manusia diciptakan dengan kejujuran. Pengkhotbah 7 ayat 29 berkata, "Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tapi mereka mencari banyak dalih." Saudara, ayat ini menggambarkan asal mula manusia, intensi atau rancangan Tuhan dari awal sebenarnya adalah menjadikan manusia itu jujur, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Namun di sisi lain Tuhan tidak membuat manusia itu seperti robot. Tuhan memberikan kehendak bebas manusia untuk memilih, dan ternyata manusia memilih untuk berbuat dosa sehingga mendukakan hati Tuhan. Dan sejak saat itulah generasi manusia menjadi makin tidak baik dan kejujuran menjadi hal yang sulit didapati dalam manusia yang berdosa. Kalau kita perhatikan akibat dari dosa yang Adam dan Hawa lakukan yang dicatat di dalam Kejadian 3, kita bisa belajar bahwa Adam dan Hawa tidak mengaku dosa mereka, bahkan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Mereka tidak berani berkata jujur untuk ketidaktaatan yang mereka lakukan. Sungguh sangat disayangkan sekali. Namun Tuhan sudah membuat manusia untuk jujur, tapi manusia dengan kehendak bebasnya merusak rancangan Tuhan sehingga dosa itu menjalar. Dan kalau kita perhatikan dalam era modern saat ini, ketidakjujuran merambah di berbagai area kehidupan. Mulai dari pemerintahan sampai pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar. Mereka mempraktikkan ketidakjujuran. Mereka membohongi konsumen misalnya dengan memperberat timbangan sehingga timbangan yang seharusnya 1 kilo begitu pulang ke rumah ditimbang kembali hanya mungkin 900 gram saja misalnya. Belum lagi di pemerintahan di mana korupsi terjadi di mana-mana. Bahkan di kalangan gereja pun itu terjadi, banyak bendahara gereja yang tidak jujur. Bahkan banyak pula hamba-hamba Tuhan yang terjerat dalam dosa keuangan karena tidak jujur menjalankan trust atau kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tentunya ini semua harus berhenti. Kita harus kembali kepada rancangan Tuhan yang semula. Dan rancangan ini hanya bisa terjadi dengan Injil. Saat manusia menerima Injil, Injil itu memiliki kuasa untuk mengubahkan seseorang. Roma 1 ayat 16 menyatakan hal itu. Setelah itu kita menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17 itu menyatakan bagi kita. Setelah itu maka perlahan-lahan proses penyucian diri terjadi dalam diri kita. Sehingga gambar Allah mulai terlihat dalam penebusan karya Kristus ini dalam pribadi orang percaya. Dan akhirnya kita bisa kembali hidup jujur. Bila saudara dan saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara harus menjadi teladan dalam hal kejujuran, baik itu di tempat pekerjaan, di sekolah, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mari menjadi pribadi yang jujur. Tuhan senang bergaul akrab dengan orang-orang yang jujur. Amsal 3:32 berkata, "Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat." Tuhan hanya mau bergaul erat dengan orang-orang yang berlaku jujur. Kalau kita sering bohong dan tidak jujur, apa bedanya kita dengan orang dunia ini? Karena itu jangan mencoreng nama baik Tuhan dengan melakukan hal-hal yang berbau ketidakjujuran.
Amsal 11 ayat 11 menyatakan, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Dengan kata lain, kunci sukses bagi hidup kita sebagai manusia yang sudah dilahirkan kembali adalah hidup dalam kejujuran. Dunia mungkin mengatakan, bila Anda, saudara hidup jujur, maka engkau akan hancur. No, Alkitab berkata, bila engkau jujur, maka engkau akan mujur. Tuhan akan menempatkan kita di saat yang tepat, di tempat yang tepat, sehingga kita berhasil dalam hidup ini bila kita benar-benar penuh integritas dan hidup dalam kejujuran. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita semua untuk mengerti rancangan dasar semula Tuhan yang menciptakan manusia dengan kejujuran. Namun dosa sudah merusaknya. Tetapi ada jalan keluar. Bila Kristus ada di dalam hati kita, maka kita dimampukan untuk hidup dengan jujur, sehingga melalui perilaku kita ini nama Tuhan ditinggikan. Haleluya. Mari terus berubah, makin hari makin seperti Tuhan Yesus yang jujur, tegas, dan penuh dengan kebijaksanaan. Mari hidup di dalam takut akan Tuhan, dalam kejujuran. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Tuhan menaungi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.